Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi nih, grup diskusi dan rekomendasi STS bulan April 2023. Nah, di sini tentu aja aktifnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2023. Nah, apa itu grup diskusi dan rekomendasi? Yaitu tentu aja kita ada dua grup di sini, grup diskusi, kita akan sharing-sharing di situ ya, Mas Bro bisa tanya jawab di situ, sharing-sharing info, pokoknya kita akan bahas semua tentang saham di grup diskusi. Nah, yang grup kedua adalah grup rekomendasi teman-teman ya. Grup rekomendasi ini adalah isinya nanti kalau ada info menu swing, menu scalping, atau menu sore, seperti itu kita akan share semua di grup ini. Oke ya, bagi teman-teman yang masih belum jelas tentang grup diskusi dan rekomendasi, Mas Bro bisa kontak saja di deskripsi untuk tanya-tanya lewat Telegram atau lewat WhatsApp. Nah, kita langsung aja lanjut ke videonya. Sebelum Mas Bro, yang kembali kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bedah porto lagi, yaitu lanjutan dari yang kemarin. Oh ya, bagi teman-teman mau ingin bedah porto ya, tinggal japri aja teman-teman ya, gratis. Tapi saya ngerjainnya kalau ya ada waktu senggang lah ya, jadi nggak mesti langsung bisa dikerjakan teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada INKP, LSIP, MNC, SMD, dan Tower. Nah, coba kita lihat potensi dari saham-saham ini dan gimana yang punya porto ini nanti ke depannya. Nah, yang pertama adalah INKP ya, Indakiat. Di sini memang cuan ya, kemarin sempat naik tinggi. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya INKP sempat nyentuh EMA 20 di 7.500. Cuman closingnya red ya, merah. Nah, kalau seperti ini sih harusnya sih kemarin taking profit dulu ya, harusnya ya. Sebenarnya dia AVG-nya 7350 kan sekarang tuh. Ya tadi sempat jatuh ke 7.500 nih. Harusnya cuan sekitar 4%-an maybe ya. Seperti itu guys. Tapi yang kalau masih ditahan sih nggak apa-apa ya untuk INKP. Kalau IHSG-nya itu dukung, harusnya sih akan lanjut naik ya. Cuman kalau ini sih saya khawatir akan koreksi dulu, nutup gap di sekitaran ini teman-teman ya, di sekitar 7125. Artinya dia balik modal atau minus dikit. Ya sayang banget ya, udah naik nggak di TP, dibawa turun lagi seperti itu. Jadi ini istilahnya penting juga bagi teman-teman untuk belajar taking profit lah. Jangan sampai kita udah beli saham nih di bawah cuan nih, terus gara-gara pengen cuan lagi malah turun lagi jadi balik modal atau malah rugi, kan sayang banget lah, rugi waktu lah seperti itu. Oke, untuk INKP bagi teman-teman yang masuk sebaiknya kalau berada di bawah 7125 itu baru teman-teman entry. Di sini ada gap sih. Harusnya sih dia nutup ke situ. Oke, untuk INKP jelas ya, ada perusahaan yang bagus, profitnya naik, perusahaan terbesar, kertas terbesar di Indonesia. Jadi kalau meng-hold sih sebenarnya nggak masalah, tapi ya balik lagi tadi saya bilang gitu ya. Kalau udah cuan jangan sampai ditunggu malah minus lagi gitu kan, rugi waktu. Oke, profitnya oke, PBV juga murah 0,4, profitnya naik banyak, ini potensi banget buat naik teman-teman. Bagi teman-teman mau koleksi INKP ini sebaiknya segera beli kalau dia mendekati 7.000, 7.100. Nah, koleksi aja, nanti kita swing, kalau misalnya nge-swing panjang ya targetnya sekitaran sini ya, 8,5 sampai 8.750. Tapi kalau udah sampai ini ya di TP. Jangan sampai udah beli, dibawa turun lagi gitu kan, sayang. Kayak di sini guys ya. Waktu kita nge-swing di sini kan cuan lumayan kan INKP, dari harga 7.400 dibawa ke 9.900, bahkan 10.000. Nah, tapi kalau nggak di TP kan sekarang minus jadinya. Ya kan? Oke ya, guys. Nice. Kita lanjut yang kedua, yaitu saham dari London Sumatera atau LSIP guys ya. LSIP perusahaan CPO anak usaha dari Indofood ya, INDF ya. Di sini juga udah masuk ke area support guys. Nah, ini di support. Nah, ini kalau LSIP ini ke angka 1000 itu borong aja. Nah, ini saatnya beli malahan untuk LSIP. Bagi teman-teman yang istilahnya belum punya LSIP, ini bisa dijadikan stock pick ya atau watchlist lah ya untuk buat koleksi. Nah, LSIP ini juga salah satu perusahaan sawit terbesar juga di Indonesia, grup Indofood, dan ya udah termasuk terkenal lah ya. Nah, di sini untuk PBV sekarang juga posisinya termurah yaitu 0,6. Terus untuk profitnya naik, PBV termurah, profit naik per 6 kali doang. Ya, untuk ekuitas di sini juga terpantau naik. Fundamentalnya lagi bagus dan lagi murah. Nah, ini adalah Mercy harga bajai yang lain, teman-teman. Nah, ini kalau udah ngelihat fundamental seperti itu, ini harusnya ya bolehlah efek down nanti. Nah, kalau misalnya IHSG di bawah drop gitu ya, besok masih di bawah drop gitu ya, Mas Bro bisa ambil lah. Kalau misalnya LSIP nih di bawah 1000 sih harusnya malah diambil aja. Nah, kalau kita lihat di sini dia bagi dividen di bulan Agustus. Nah kan, nah ini teman-teman bisa jadi
watchlist nih buat teman-teman yang dividend hunter nih. Ambil LSIP di harga sekarang, hold sampai bulan Agustus lah ya, saat dia membagi dividen. Dan kalau udah cuan misalnya ke 1.200 gitu, ya dijual gitu ya, di atas 1.200, 1.300 dijual. Jangan sampai kayak gini ya, kita nge-swing di sini ya, udah cuan luber, di hold terus, malah sekarang balik modal lagi. Kan sayangnya, rugi waktu ya saya bilang tadi. Oke, LSIP bagus, ini malah yang belum punya siap-siap buat entry aja. Nice, terus selanjutnya adalah MNC. Nah, ini MNC ini yang saya nggak tahu teman-teman ya. Kenapa bisa drop sedalam ini. Dan saya juga punya kebetulan MNCN nih. Saya punya juga MNCN. Dan minusnya sih ya 8 lah. 8%-an punya saya guys. Nah, kita lihat di sini untuk MNCN. Padahal anaknya lagi nikah ya. Mungkin apakah gara-gara anaknya MNC sama anaknya MTech itu nikahan, terus sahamnya nggak diurus sih, maybe seperti itu. Mereka lagi sibuk resepsi ya, jadi sahamnya ditinggal gitu aja. Nah, semoga aja nanti kalau udah nikahannya selesai, nah MNC dan MTech akan rebound lagi. Nah, kalau kita lihat di sini MNC memang turunnya dalam dan ini all time low ya. Jadi ya, kalau kita lihat fundamental sebenarnya nggak ada masalah sih MNC ini. Sama sekali nggak ada masalah teman-teman untuk MNCN. Profitnya juga walaupun turun, tapi turunnya juga nggak banyak ya, nggak drop del gitu ya. Terus untuk PBV sekarang juga termurah, pernya juga cuma 4 kali, tapi masalah dia nggak pernah bagi dividen ya. Ekuitas juga tumbuh, jadi fundamental is no problem, tapi nggak tahu kenapa bisa drop sedalam itu ya, dari harga 900-an sekarang tinggal 500 guys. Ini udah turun lumayan dalam juga untuk si MNC, tapi ya kalau kita lihat fundamental is no problem ya. Tunggu aja dulu sampai grup MTech dan MNC selesai ngurus resepsi sih, nanti digoreng lagi untuk MNCN, dan AVG dia adalah 650 tuh aman ya. Jadi target MNCN tuh di atas 700 lagi atau bahkan 800. Jadi masih bisa di hold banget untuk MNCN, atau bahkan nanti bisa tambah muatan lah kalau udah sekitar 550 lagi. Seperti itu guys untuk si MNC. Oke, terus selanjutnya adalah SMDR. Nah, ini baru AVG-nya. Mantap nih guys ya. AVG-nya 376. Kita lihat SMDR. Nah, SMDR ini adalah perusahaan shipping yang termasuk terkenal juga ya. Nah, di sini guys. Oke, untuk SMDR ini sebenarnya kemarin sempat naik lumayan ya. Cuman closing-nya itu merah ya. Tapi ya hijau sih. Cuman seperti ini ya. Doji merah seperti itu. Kita lihat di sini untuk SMDR. Saya kurang kurang pengalaman nih kalau di SMDR ya. Saya itu jarang-jarang masuk ya. Kita lihat di sini untuk SMDR. Nah, kalau SMDR di sini profitnya memang naik banyak ya, jumbo ya. Cuman di sini PBV-nya udah 6 kali, teman-teman. Kalau Mas Bro di sini SMDR itu dia itu punya historis PBV itu sekitaran 0,2 0,3 dan sekarang 0,6. Berarti kalau kita lihat SMDR berdasarkan historis itu sekarang nggak murah loh harganya. Mungkin teman-teman bilang masih 0,6 kok Bang, masih murah Bang. Nah, Mas Bro lihat ini historisnya dia gitu loh. Kalau saya ngomong PBV itu saya suka bandingin sama historis ya. Biasanya kalau dia menurut historis tuh paling murah gitu ya, ini saatnya entry dan hold aja nggak masalah. Tapi kalau SMDR ini posisinya dia masih di atas, dan kalau dibilang murah ya sebenarnya ya nggak juga gitu ya. Ya mungkin harga wajar lah seperti itu, karena memang profitnya lagi naik lumayan gede nih untuk SMDR guys. Oke, untuk SMDR sih aman-aman aja sebenarnya, karena fundamental sih bagus, tapi alangkah baiknya sih teman-teman masuk di ini ya, di sekitaran 344 atau mungkin ke 300 lah ya. Kalau ke 300 kurus tuh baru mulai entry aja untuk SMDR sih, no problem. Kalau sekarang sih wait and see aja. Dan kalau misalnya besok di bawah cuan gitu ya, bisa dikeluar dulu, karena posisinya ini mulai downtrend ya. Posisinya ini downtrend, dan biasanya kalau saham downtrend tuh dia nggak kuat EMA 20 ya. Nah, turun lagi seperti itu. Nah, kalau mau nyentuh EMA 20 mending jual dulu aja. Seperti itu guys untuk si SMDR. Jual aja kalau cuan ini dulu, nanti pindah ke saham yang lain. Oke, selanjutnya adalah Tower. Nah, kita lihat Tower di sini, grup Jarum ya, Tower ya. Wah, mantap ya. Nah, Tower ini grup Jarum dan juga turunnya udah drop dalam juga guys, dan ini kayak udah disupport lah seperti itu untuk si Tower. Nah, ini memang IHSG-nya memang lagi jelek nih di sini nih. Jadi Tower juga ikut turun. Kalau kita balik ke fundamental ya untuk Tower ya. Karena ini
buat investor ya ini ya. Jadi kita nggak bawa broker Sameri. Nah, kita ngomong fundamental aja. Oke, dari tadi nggak ada yang nelpon. Pas saya mau bikin video, nelpon banyak banget nih, orang aneh. Oke, kita lihat tower di sini ya. Untuk tower profitnya ya turun-turun tipis banget, tapi masih standar lah. Terus untuk PBV sekarang lagi murah teman-teman ya. Untuk tower 3 kali termasuk murah. Kalau kita dibandingkan dengan historisnya dia, rata-rata tuh 4 dan 5. Nah, sekarang itu termasuk di bawah ya. Kalau profit nggak istilahnya profitnya tetap stabil ya, berarti harga sekarang itu termasuk ya harga yang murah lah dibanding historisnya dia. Kalau kita bandingin Tebik sama yang lain-lain juga hampir sama kok ya untuk si harganya. Ekuitas juga istilahnya naik signifikan juga, lumayan ya 2T ya. Terus untuk ROE-nya ini yang gede ya 18%. Mungkin kalau sewa tower kayak gini memang ROE-nya gede ya. Karena dia bisnis sewa kan seperti itu ya. Oke, untuk tower ini fundamentalis oke, dan sekarang harganya udah di bottom ya sepertinya. Nah, kita tinggal lihat IHSG-nya kayak mana gitu ya. Kalau misalnya IHSG-nya udah mulai bener-bener reversal, harusnya sih tower ini mulai reversal. Dan kalau teman-teman masuk tower ini sebaiknya nunggu kayak gini nih ya. Nah, nunggu kayak gini nih. Nah, waktu itu saya juga ngikut tower guys waktu di sini nih. Ini masuk Sugiono waktu itu saya ikut beli waktu di sini. Nah, kalau udah di atas ini mulai setway di atas, saya udah nggak mulai masuk. Saya masuk biasanya kok di bawah ya. Nah, di sini saya beli kayaknya. Nah, tunggu aja tower itu kayak gini ya. Kalau dia ada kenaikan misalnya gede gitu ya, sekitar 4-5%, nah itu baru mulai masuk. Sih kalau teman-teman yang mau masuk tower. Kalau masih seperti ini nih belum ada perlawanan sepertinya. Nah, kalau udah mulai setway atau tiba-tiba ada zrut yang gede, candle gede, volume gede, asing masuk, naik 4%, 5%, nah itu Mas Bro bisa mulai berpikir untuk entry ke hari-hari ke depannya. Nah, biasanya dia akan naik dan targetnya mungkin ke 1000 lagi lah untuk si tower ini. Jadi bagi teman-teman yang punya porto ini sih harusnya kalau ke 1000 lebih ya bisa mulai taking profit. Atau nanti kalau misalnya harganya dibawa ke 800 kurus, nah itu boleh averaging down lah untuk si tower ini. Karena dia grup jarum, perusahaannya oke. Tapi kalau misalnya di bawah cuan ya dijual ya. Jangan disimpan aja, nanti udah cuan minus lagi seperti itu. Oke, mau itu aja Mas. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.